Nah, budaya semua, perkenalkan nama saya Wellington, uh, sebagai Ketua Divisi Kesenian. Kali ini akan menjelaskan apa aja yang akan dikerjakan oleh Divisi Kesenian ke depannya. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Wellington dari Teknik Mesin 2018 sebagai Ketua Divisi Kesenian yang dikepalai oleh seorang kepala bidang, Alvin Wen, Ketua Teknik Mesin 2017 sebagai Kepala Bidang Kesenian dan Medcominfo. Berikut adalah anggota-anggota yang bekerja bersama-sama di Divisi Kesenian dan tentunya nanti dengan beberapa anak 2020. Oke, berikut adalah deskripsi kerjanya. Jadi yang pertama, Divisi Kesenian harus bertanggung jawab kepada Ketua KMB Damanyeno ITB. Yang kedua, bertanggung jawab juga kepada Kepala Bidang Medcominfo dan Kesenian dan KMB Damanyeno ITB tentunya. Yang ketiga, menyediakan wadah untuk mengembangkan bakat bagi anggota-anggota KMB, terutama di bidang kesenian. Yang keempat, mengatur acara-acara KMB yang berhubungan dengan divisi kesenian atau berhubungan dengan bidang kesenian. Jadi untuk menjawab semua deskripsi kerja tadi, kita membuat beberapa proker. Yang pertama ada 3C, acara-acara ceria. Yang kedua adalah Damanyeno Akustik. Yang ketiga Poker Face. Yang keempat Damanyeno Tune. Yang kelima The Tunes. Yang keenam Meta. Jadi apa itu sih 3C atau coret-coret ceria? Jadi 3C merupakan sebuah proker yang nantinya akan bekerja atau membuat sebuah karya yang akan dipajang di sekre yang sekiranya dapat memperindah sekre atau berguna buat sekre. Jadi gimana sih teknisnya? Yang pertama, kita akan mengumpulkan ide, kemudian membuat produknya, habis itu kita pajang di sekre. Untuk ini parameter keberhasilan apa sih? Parameter keberhasilannya harapannya kita dapat membuat satu karya yang kita bisa pajang di sekre. PJ-nya untuk proker kali ini adalah Vincentius L dan Olivia H. Oke. Yang kedua, Damanyeno Akustik. Jadi apa itu Damanyeno Akustik? Mungkin udah banyak yang tahu. Damanyeno Akustik itu adalah sebuah platform yang kita buat untuk mewadahi anggota-anggota KMB dalam berkarya, terutama di bidang musik. Jadi apa sih yang akan dikerjakan di Damanyeno Akustik ini? Alurnya gimana? Teknisnya gimana? Yang pertama, kita dapat request perform. Setelah kita dapat request perform, kita latihan, kita set gimana caranya kita perform nanti sampai ke acaranya. Itu yang akan dikerjakan oleh Damanyeno Akustik nantinya. Parameter keberhasilannya, harapannya kita akan perform setidaknya 4 kali dan mengadakan tutor setidaknya 1 kali. Oke, untuk PJ proker kali ini adalah Kevin Ryan. Kemudian Poker Face. Poker Face adalah sebuah platform yang kita sediakan untuk anggota-anggota KMB mengembangkan diri dalam hal menari. Jadi apa aja sih? Kurang lebih sama kayak Deka yang akan dikerjakannya. Kita akan teknisnya itu dapat request perform, kita latihan, kita set, kemudian perform, dan kita yang ngatur. Harapannya Poker Face dapat memenuhi parameter keberhasilan, yaitu 2 kali perform selama kepengurusan diri. PJ-nya kali ini adalah Kevin Aliang. Yang berikutnya adalah Damanyeno Tune. Damanyeno Tune adalah sebuah proker yang menyediakan desain grafis atau komik, seberupa komik atau semacamnya, yang kemudian dipost di Instagram atau feeds KMB. Oke, jadi teknisnya gimana sih? Teknisnya itu pertama kita akan minta bantuan DKD untuk mendapatkan cerita, inspirasi, ide-ide. Kemudian kita bikin komiknya atau desain grafisnya yang kemudian kita kirim ke Medcominfo untuk dipost. Untuk parameter keberhasilan, kita harapannya setidaknya bisa membuat 5 kali komik atau desain grafis yang kita dapat post di Instagram atau semacamnya. PJ-nya kali ini adalah Olive H dan Vincentius L. Yang berikutnya adalah The Tunes. The Tunes itu adalah sebuah proker di mana mengurus akun YouTube yang namanya The Tunes juga. Itu adalah sebuah akun YouTube di mana kita bisa melihat hasil performance DK dan PF. Saya memutuskan untuk membuat proker baru
Proker sendiri untuk mengurus video itu agar kontennya itu terjaga. Teknisnya itu pertama performance Deka, kita briefing anak-anak Medcominfo, kita bekerja sama dengan Medcominfo untuk merekam. Setelah direkam, kita ambil berkasnya untuk diedit dan dipost di akun YouTube kita. Untuk parameter keberhasilan dari Damanya Nonton sendiri, kita berharap setidaknya ada 7 video yang dipost di akun YouTube The Tunes sendiri. Dan untuk page-nya, di sini ada Reynaldo Antolis dan Chris. Yang terakhir kita ada Meta. Apa itu Meta? Meta itu singkatan dari menari, bernyanyi, dan tertawa. Nah, di Meta sendiri adalah sebuah pesta atau after party dari LPG kepengurusan. Itu tujuannya untuk bersama-sama kita nikmati momen-momen indah bersama-sama anggota KMB lainnya. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya kita pertama akan ngelis logistik yang kita perlukan, kita set acara-acaranya, kita susun acaranya dengan baik, kemudian eksekusi. Untuk parameter Meta sendiri, tentu saja parameternya adalah Meta terlaksana. Untuk PJ-nya kali ini saya sengaja memplot untuk anak-anak 2020 karena untuk mereka belajar divisi kesenian secara mendalam, karena di dalamnya terdapat banyak jenis proker di dalam Meta yang merepresentasikan divisi kesenian itu sendiri. Oke, kita akan membahas timeline kerja. Jadi yang pertama kita akan melaksanakan 3C atau CCC. Itu pada awal semester depan, awal semester ganjil nantinya, untuk memulai sebuah karya yang akan dipajang tadi. Kemudian namanya Nukusik dan PF. Sebenarnya ini tidak ada timeline-nya karena kita mengikuti acara-acara KMB ke depannya yang akan diadakan performance dari Deka dan PF tadi. Jadi by request. Kemudian The Tunes sendiri bergantung juga pada performance Deka dan PF, sehingga setelah mereka performance, videonya udah ada baru diedit dan diupload ke YouTube. Jadi timeline kurang lebih seperti itu. Kemudian Damanya Nonton juga nggak ada timeline pastinya, tergantung untuk hari-hari besar tersebut. Untuk Meta sendiri tepat pada LPJ yang rencananya akan dilaksanakan 27 Februari 2021, itu tepat setelah LPJ. Oke, kemudian rencana anggaran biaya. Untuk rancangan anggaran biaya bisa dilihat sendiri di tabel, berikut juga keterangan-keterangannya. Saya rasa sudah jelas. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.